Oke, shalom, selamat pagi dan siang anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak dalam channelnya Pak, Math Club, Math Channel. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan kita yang kedua. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pola bilangan. Dan minggu yang kedua ini kita akan belajar tentang barisan bilangan. Barisan bilangan itu seperti apa? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke anak-anak. Barisan bilangan. Barisan bilangan itu adalah suatu urutan bilangan atau keteraturan bilangan yang memiliki aturan tertentu. Kenapa Pak bilang seperti itu? Karena bilangan tersebut memiliki pola yang teratur atau deret yang teratur. Seperti itu ya anak-anak. Kita akan masuk pada barisan yang pertama, yaitu barisan aritmatika. Kalian bisa lihat contoh barisan di sini. Terdapat barisan 6, 9, 12, 15, dan 18. Nah, di dalam barisan itu ada yang namanya suku. Oke, suku yang ini ya anak-anak. Yang pertama 6 ini itu dia disebut sebagai suku pertama. Yang biasanya ditulis itu dengan U1. Jadi kalau misalkan Pak bilang U1 berarti U1 itu adalah suku yang pertama pada barisan tersebut. Nah, kemudian suku yang kedua itu 9. Biasanya ditulis seperti ditulis U2 sama dengan 9. Nah, untuk yang suku yang ketiga itu sama dengan 12 ditulis U3 sama dengan 12. Nah, kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Kalau begitu dari barisan ini mana yang menjadi U5? Ya, U5 adalah 18 ya. Tinggal kalian hitung. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Oke. Selanjutnya ada aturan pada barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika itu polanya itu seputar dengan penjumlahan atau pengurangan. Kenapa Pak bilang seperti itu? Kalian bisa simak contoh yang ini. Kalian lihat. Polanya adalah 6, 9, 12, 15, dan 18. Di sini kita akan menentukan selisih atau beda dari tiap-tiap suku. Bagaimana cara kita menentukan selisih atau bedanya? Kalian bisa lihat. Ya, mengecek beda atau selisih antar suku yang berurutan pada barisan bilangan tersebut. Kita lihat U1-nya sama dengan 6, U2-nya sama dengan 9, U3-nya sama dengan 12, U4 sama dengan 15, dan U5 sama dengan 18. Untuk menentukan beda atau selisih, kalian bisa menggunakan cara yaitu U2 suku yang kedua kurang dengan suku yang pertama. Sehingga dia akan menjadi 9, suku kedua 9 kurang dengan suku pertamanya 6, sehingga hasilnya 3. Ya, terus kalian juga bisa buat atau bisa cari dengan U3 atau suku ketiga dikurang suku kedua. Kalian bisa lihat di sini 12, suku ketiganya 12 kurang dengan suku keduanya 9, sehingga 12 kurang 9, 3. Kemudian kalian juga bisa cari atau kalian bisa tentukan dia punya beda. Kalian bisa menggunakan U4 kurang U3, yaitu 15 dikurang dengan 12. Seperti itu ya, hasilnya 3, bedanya 3 atau selisihnya 3. Terus U4 itu kalian juga bisa gunakan U5 kurang U4 ya, yaitu U5-nya 18 kurang dengan U4-nya 15 sehingga hasilnya 3. Pak, kenapa sama? Ya, karena seperti tadi yang Pak bilang, barisan aritmatika dia memiliki keteraturan atau pola yang tidak berubah-ubah atau pola yang tetap. Pola yang tetapnya adalah 3 ya anak-anak, sehingga kalian bisa lihat di sini, oh ternyata beda atau selisih dari barisan bilangan aritmatika yang ini adalah 3. Nah, cara tentukannya seperti tadi yang Pak sudah jelaskan. Tinggal kalian U2 kurang U1 atau U3 kurang U2, suku yang sekarang kurang dengan suku yang sebelumnya. Suku yang ada kurang dengan suku yang sebelumnya. Artinya suku yang setelahnya dikurang dengan suku yang sebelumnya. U2 kurang U1, U3 kurang U2, U4 kurang U3, dan selanjutnya. Itu kalian akan menemukan pola yang sama ya. Pola yang sama atau selisih atau beda yang sama. Karena dia memiliki keteraturan yang berurutan atau yang tetap, yang stabil. Kurang lebih contoh barisan aritmatika seperti itu. Pak, kira-kira barisan aritmatika apakah dia hanya sebatas tambah saja atau kurang? Bisa ya anak-anak, bisa kurang. Kalau misalkan ini Pak kasih contoh yang barisannya tambah, nanti kita akan kerjakan contoh soal yang deretnya kurang. Intinya di sini adalah kalau barisan aritmatika itu polanya itu atau bedanya itu dia berkurang atau bertambah. Dia hanya sebatas penjumlahan atau pengurangan. Itu barisan aritmatika. Jadi kalian harus pandai-pandai melihat. Oke, demikian barisan aritmatika, contoh barisan aritmatika. Nanti berikutnya kita akan bahas tentang contoh atau bagaimana kita menentukan rumus
dan suku kesekian dari suatu barisan aritmatika. Oke anak-anak, kita kembali. Selanjutnya kita akan bahas tentang barisan geometri. Nah tadi kan barisan aritmatika itu seputar penjumlahan dan pengurangan ya. Itu yang kita cari adalah beda atau selisih. Kalau di barisan geometri kita akan cari rasio atau perbandingan. Nah kalau barisan geometri itu dia seputar kali dan bagi. Kenapa bisa seperti itu nanti Pak akan jelaskan. Oke, seperti hanya barisan aritmatika, ini ada satu contoh barisan di sini, itu barisan geometri 6, 12, 24, 48, 96. Cara penentuan sukunya itu masih sama seperti barisan aritmatika. Suku yang pertama itu 6 ya. Suku pertama itu 6 biasa ditulis U1. Nah, suku yang kedua itu 12 biasa ditulis U2. Itu artinya suku kedua. Terus suku yang ketiga yaitu 24 biasa ditulis U3 sama yang 24. Seperti itu ya. U itu menandakan suku. Kalau U3 berarti suku ketiga, U2 suku kedua, U1 suku pertama. Atau misalkan U100 berarti suku yang ke-100. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mengecek. Coba kita lihat di sini ya. Kalau misalkan kita pakai penjumlahan 6 ke 12 berarti bedanya 6 ya. 6 tambah 6 12. Nah, dari 12 ke 24 ternyata dia tambah 12. Oh, polanya tidak sama. Ingat, polanya tidak sama. Sedangkan kalau barisan aritmatika yang tadi Pak jelaskan, polanya harus sama atau bedanya atau selisihnya itu harus sama. Berarti coba kita pakai kali ya di sini ya. Oke, kita pakai kali. 6 dikali 2 12. Oke, benar. 12 dikali 2. Oke, benar lagi 24. 24 dikali 2 48. Benar, dan 48 dikali 2 sama 96. Berarti ini adalah barisan aritmatika. Barisan geometri. Barisan geometri ya. Kenapa seperti itu? Karena dia punya pola itu adalah pola kali, bukan pola penjumlahan atau pengurangan seperti yang tadi. Sehingga ini dia dinamakan barisan geometri. Nah, Pak, bagaimana cara menentukan rasio atau perbandingannya? Oke. Cara menentukan rasio atau perbandingan itu dia simbol R. Maaf, tadi kalau untuk yang barisan aritmatika itu dia simbol B, biasanya disimbolkan dengan huruf B ya, itu artinya beda atau selisih. Nah kalau untuk barisan geometri biasanya disimbolkan dengan R atau rasio atau perbandingan. Nah cara menentukannya sama ya anak-anak. Kita akan kalau barisan aritmatika kan tadi kita U2 kurang U1, U3 kurang U2, U4 kurang U3. Kalau untuk barisan geometri kalian pakai bagi ya anak-anak. U2 bagi U1, U3 bagi U2, U4 bagi U3, U5 bagi U4. Dan di saat kalian bagi, dia akan menghasilkan rasio yang sama. Kita akan buktikan, oke? U2 kita lihat di sini 12 ya anak-anak, berdasarkan barisan 12. U1-nya 6, coba kalian bagi. 12 bagi 6, 2. Terus U3 bagi dengan U2, 24 dibagi dengan 12. 24 bagi 12 hasilnya 2. U4 bagi U3 yaitu 48 bagi dengan 24 hasilnya 2. U5 bagi U4 96 bagi 48 hasilnya 2. Nah, di sini dia hanya menunjukkan bahwa dia memiliki rasio yang sama. Jadi, baik barisan aritmatika maupun barisan geometri, barisan aritmatika memiliki beda yang selalu sama atau selisih yang selalu sama, barisan geometri memiliki rasio atau perbandingan yang selalu sama. Pak, apakah barisan geometri hanya sebatas perkalian? Oke, sebentar kita akan bahas tentang barisan geometri yang deretnya atau yang rasionya itu menggunakan pembagian. Oke anak-anak, kita akan masuk pada contoh soal. Itu terdapat pada halaman 20 nomor 1, 2, dan 3. Nomor satunya adalah selidikilah termasuk barisan mana barisan-barisan bilangan berikut. Oke, berarti kita harus selidiki dia ini barisan geometri atau barisan aritmatika. Kita lihat soalnya. 1A 3, 12, 48, 192. B 4, 9, 12, 19. Jadi 14, maaf ini 14 ya, bukan 12. 14. Oke, kita langsung saja untuk soal nomor 1A. Kita mengecek apakah dia barisan aritmatika atau geometri. Kalian lihat 3, 12, 48, 92. Sekarang coba kita pakai tambah. 3 ke 12 berarti dia tambah 9 kan. Oke, tambah 9. Terus dari 12 ke 48 ternyata dia tambah 36. Oke, berarti dia penjumlahan, berarti dia tidak masuk. Nah, kalau dia tidak masuk penjumlahan anak-anak, penjumlahannya tidak sama,
dia punya beda tidak sama, berarti dia bukan barisan aritmatika. Itu seperti itu ya, Pak mau kasih tahu. Dia cara cepat seperti itu. Jadi otomatis kalau dia bukan barisan aritmatika, berarti dia barisan geometri. Itu sudah hal yang pertama. Kita sudah tahu bahwa 1A barisan geometri. Nah, kita mau cari kira-kira rasionya berapa. Kalian bisa lihat di sini, Pak coba ya. Kalau misalkan 3 kali 2 6 ya, tapi di sini 12. Coba 3 kali 3 9, tidak juga. 3 kali 4 12. Nah, berarti dia punya rasio adalah 12. 4. Nah, untuk menentukan DP rasio yang seperti tadi itu, kalian tentukan dulu dia punya U1 ya. Tentukan dia punya U1. Tentukan dia punya U1, kalian di sini U1 3. U2-nya 12, U3-nya 48, U4-nya 9, 192. Dia cara untuk menentukan rasio berarti R sama dengan U2 bagi U1 atau U3 bagi U2 atau U4 bagi U3. Suku yang sesudah bagi suku sebelum. Jadi U2-nya 12, kita lihat U2-nya 12 bagi dengan U1-nya 3, 4, menghasilkan 4. U3-nya bagi U2, 48 bagi 4, 12, hasilnya 2. U4 bagi U3, 192 bagi 48, hasilnya 4. Nah, ternyata dia memiliki rasio yang selalu sama, yaitu 4. Rasionya 4 ya anak-anak. Jadi barisan ini adalah barisan geometri. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas contoh soal yang B. 1B. Diketahui barisan 4, 9, 14, 19. Nah, kita tentukan lagi anak-anak. Kita pakai penjumlahan ya, misalkan 4 ke 9. Kita tentukan dia punya beda. Kita harus tentukan dia punya beda dulu. U1-nya 4, U2-nya 9, U3-nya 14, U4-nya 19. Kita pakai U2 kurang U1, U3 kurang U2, U4 kurang U3. Ya, kalau sama, kalau dia menghasilkan beda yang sama berarti dia aritmatika. U2 kurang U1 berarti 9 kurang 4, 5. U3 kurang U2, 14 kurang 9, 5. U4 kurang U3, 19 kurang 14, 5. Berarti dia memiliki beda yang sama ya, 5. Dari 4 ke 9, 5. Dari ke 9 ke 14 tambah 5, 14 tambah ke 19 tambah 5. Sehingga dia adalah barisan aritmatika. Ingat tadi Pak bilang apa? Barisan aritmatika itu dia seputar penjumlahan dan pengurangan. Nah, cara menentukannya adalah kalian harus, kalau misalkan ada soal, coba kalian tentukan dia punya rasio dan beda. Jadi misalkan gini, oh saya mau coba tentukan dulu U2 bagi U1 kira-kira sama tidak dengan U3 bagi U2. Kalau misalkan tidak sama berarti dia bukan barisan geometri. Itu kan pakai bagi ya. Kalau misalkan kalian buat U2 kurang U1 tidak sama dengan U3 kurang U2, berarti dia adalah barisan geometri. Seperti itu ya anak-anak ya. Kalau kalian mau menentukannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk nomor yang kedua, diketahui barisan bilangan 7, 13, 19, dan 25. Tentukan aturan pembentukannya, jenis barisannya, dua sukunya. Oke, aturan pembentukannya tuh maksudnya seperti ini. Polanya bagaimana atau bedanya seperti apa? Bedanya misalkan seperti tadi ya, misalkan 5, berarti aturan pembentukannya tambah 5 atau jumlahkan 5 untuk setiap suku berikutnya. Oke, lebih jelasnya Pak akan jelaskan. Misalkan seperti ini, 7, 13, 19, 25. Aturan pembentukannya adalah kalian bisa lihat di sini. Setiap sukunya itu dia jumlahkan dengan 6 ya. Dari 7 ke 13 dia tambah 6. Dari 13 ke 19 ditambah 6. Dari 19 ke 25 ditambah 6. Sehingga aturan pembentukannya adalah ditambah 6 untuk suku berikutnya. Jadi dia akan selalu tambah 6. 25 tambah 6 hasilnya 31. 31 tambah 6 37 dan seterusnya dia akan tambah 6. Itu adalah aturan pembentukan. Sekarang kita lihat. Karena bedanya selalu sama yaitu 6 ya, sama ya 6 ya. Maka barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Ingat. Ini dia tambah 6, tambah 6, tambah 6, tambah 6, seterusnya. Dia berhubungan dengan penjumlahan, sehingga dia adalah barisan aritmatika. Kalau aritmatika kan berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, diketahui barisan bilangan 2, 6, 18, 54. Tentukan aturan pembentukannya, jenis barisannya, dan dua suku berikutnya. Oh iya, maaf. Untuk ini, dua suku berikutnya, berarti kalian lihat. Dia tanya dua suku berikutnya ya, berarti suku setelah 25 karena dia tambah 6 berarti di sini dia tambah 6, seterusnya tambah 6, sehingga dua suku berikutnya adalah tambah 6, berarti 25 tambah 6
31. Setelah itu suku kedua yang setelahnya itu adalah tambah 6 lagi sehingga hasilnya adalah 37. Seperti itu ya anak-anak. Oke, untuk barisan ini aturan pembentukannya adalah dikalikan 3 untuk suku berikutnya. Didapat dari, kalian bisa lihat ya, ini kita pakai perbandingan 6 bagi 2 3, 18 bagi 6 3, 54 bagi 18 3, atau 2 kali 3 6, 6 kali 3 18, 18 kali 3 54. Kalian harus pandai-pandai untuk mencari apakah dia kali berapa atau bagi berapa. Kalau masih kalian bingung, kita cari seperti tadi tuh, tentukan dia pakai U2 per U1 sama dengan U3 per U2 atau tidak. Seperti itu. Kalau dia sama, berarti dia adalah barisan geometri. Nah, ini dia merupakan barisan geometri anak-anak karena dia memiliki rasio sama, yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Terus dia bilang tentukan 2 suku berikutnya, berarti kalian kali 3 lagi. Dari 54 ini kalian kali 3 hasilnya 162. Nanti kalian cakar sendiri. Terus 162 ini kalian kali 3 hasilnya 486. Seperti itu ya anak-anak, kurang lebih cara mengerjakan soal jika ada soal untuk pertanyaan seperti ini. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan lanjut pada barisan bilangan bertingkat ya. Contohnya 1, 6, 15, 28. Kenapa dia dikatakan bertingkat? Kalian lihat seperti ini ya. Kalian tentukan dia punya beda dulu. Dari 1 ke 6 ternyata ditambah 5. Dari 6 ke 15 ternyata ditambah 9. Dari 15 ke 28 ternyata ditambah 13. Kalian lihat beda ya dengan ini. Beda dengan ini anak-anak. Kalau dengan contoh yang ini, kalian bisa lihat ini langsung sama ya. Di saat kita cari di pembeda tingkat pertama, ini tingkat pertama ya, tingkat pertamanya langsung sama kan, dia punya beda 555. Kalau yang ini kalian lihat, ini tingkat pertamanya tidak sama semua, tambah 5 tambah 9 tambah 14. Tingkat pertama tidak sama, berarti kita harus cari tingkat yang kedua. Cari lagi tingkat yang kedua. Dari 5 ke 9 ternyata ditambah 4. Dari 9 ke 13 ternyata ditambah 4. Nah, sampai di sini tingkat kedua, ini tingkat kedua ya, ini tingkat pertama, tingkat kedua. Tingkat kedua dia memiliki beda atau pola yang sama, yaitu tambah 4 tambah 4 pas yang sini tambah 4 lagi. Seperti itu anak-anak. Sehingga ini dinamakan barisan bertingkat. Nah, karena memiliki beda yang sama pada tingkat kedua, oleh karena itu barisan tersebut dapat disebut sebagai barisan bilangan bertingkat. Oke anak-anak, kita masuk pada pengaplikasian atau contoh soal untuk menentukan suku KN dari suatu deret aritmatika. Oke anak-anak, misalkan ada sebuah barisan seperti ini 2, 6, 10, 14 dan soalnya itu tentukan U ke 200 atau suku ke 200, maka Pak mau kasih tahu bahwa anak-anak tidak mungkin kalian hitung manual sampai suku ke 200 ya. Ada rumusnya. Rumusnya adalah itu, UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. Pak, UN itu apa sih? UN itu adalah suku KN, U1 adalah suku pertama dari suatu bilangan, N itu adalah misalkan datanya suku ke 200, N nya kita ganti dengan 200, beda. Oke, B itu beda ya. Jadi kita lihat kalau misalkan sudah seperti ini, berarti dia merupakan barisan aritmatika. Ini khusus untuk rumus barisan aritmatika untuk menentukan suku ke N. Bagaimana kita tahu barisan aritmatika? Seperti tadi yang Pak bilang, kalau barisan aritmatika berarti U2 kurang U1 itu sama dengan U3 kurang U2. U2 nya 6 ya. 6 kurang 2 hasilnya berapa? 4. Kita langsung tahu berarti dari sini ke sini tambah 4 ya. Terus 10 kurang 6 4. Oh ternyata sama 4. 14 kurang 10 4. Oke berarti tambah 4. Dia memiliki pola yang sama, yaitu tambah 4 ya anak-anak. Terus bagaimana Pak cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya kalian tinggal ganti. Kalian datanya U200 berarti kalian buat UN nya itu kalian ganti dengan 200. Kalau datanya 1000 berarti N nya kalian ganti dengan 1000. U1 nya kalian ambil dari sini suku pertama yaitu 2 ditambah dengan N nya tetap 200 dikurang dengan 1 ya, kali bedanya berapa? 4. Seperti itu anak-anak. Sekarang kalian lihat di sini 2 ditambah 200 kurang 1 berarti 99 ya. 199 dikali 4. Nah hasilnya adalah 2 ditambah 796. Hasilnya adalah 798.
Jadi suku yang ke-200 dari barisan ini adalah 798. Oke. Kita lanjut lagi untuk yang soal kedua. Jumlah 20 bilangan pertama. Jumlah 200 bilangan pertama. Oke, kita pakai 200 ya. Jumlah 200 bilangan pertama. Oke, kalau misalkan deh beda ya untuk menentukan. Oke, untuk rumus jumlah, kalau ini kan tentukan suku ke-200. Suku ke-200-nya yang kita tentukan. Kalau ini jumlah 200 bilangan pertama, berarti jumlah semua suku dari suku pertama sampai suku 200. Itu beda ya. Sehingga rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Oke, sekarang kita lihat. Kalau ditanya suku ke-200, jumlah suku 200 berarti S200 anak-anak. N-nya kita ganti dengan 200. Jadi 200 per 2 dikali 2 kali A. A itu apa Pak? Oke, dalam matematika A itu sama dengan U1 ya. A atau U1 itu sama saja anak-anak. Jadi 2 dikali suku pertamanya adalah 2 ditambah dengan N. N-nya 200 dikurang 1 kali bedanya berapa? 4 ya. Masih sama bedanya 4. Kita kerjakan. 200 bagi 2 itu 100. 2 dikali 2 4 ditambah dengan 190 ya 198 ya. Maaf 199 kali 4 sehingga hasilnya jadi 100 dikali dengan 4 ditambah 199 kali 4 itu tadi 796 ya, 796. Terus sehingga 100 dikali dengan 4 tambah 796 berarti 800 ya. Sehingga hasilnya adalah 80.000. Jadi jumlah ke-200 bilangan itu adalah 80.000. Kita lanjut untuk soal berikutnya, ini untuk yang geometri. Tentukan U100. Kita lihat kalau untuk geometri kita tentukan rasio ya. U2 bagi U1 sama dengan U3 bagi U2 atau tidak. Jadi kita lihat 4 bagi 2 hasilnya 2 ya anak-anak ya. Di sini 2. Berarti dia kali 2. Terus di sini 8 bagi 4 2. Berarti di sini kali 2, ini juga kali 2. Ternyata dia semua kali 2. Rasionya adalah 2. Tentukan U100. Kalau untuk garis barisan geometri agak sedikit berbeda ya. Kalian lihat di sini. Untuk penentuan UN-nya atau suku ke N-nya itu dia pakai rumus A kali R pangkat N kurang 1. Ingat, A itu sama dengan U1. Karena di sini dia tanya U100 berarti kita ganti N-nya dengan 100. U100 dikali A-nya itu suku pertama 2 dikali R rasionya berapa? 2 ya, dikali 2 pangkat N-nya karena memang 100. Ya, karena dia 100 berarti N-nya ganti 100 kurang 1. Seperti itu anak-anak ya. Sehingga di sini kita dapat 2 dikali 2 pangkat 99. Ingat anak-anak, di sini ada 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 99. Berarti pangkatnya dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 100. Nanti baru kalian cari 2 pangkat 100 bilangannya berapa. Itu merupakan nilai dari U100. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian kita tentukan dia punya jumlah 10 bilangan pertama. Dia punya rumus yang berbeda anak-anak. Sn berarti yang ke-10, N-nya kita ganti 10 berarti S10 sama dengan A-nya itu U1-nya 2 dikali R pangkat N. R pangkat N-nya tadi berapa? 2. R-nya 2, rasionya 2. N-nya 10 karena diminta 10 bilangan pertama kurang 1 per R-nya 2 berarti 2 kurang 1. Dari situ kita lihat, kita cakar 2 dikali 2 pangkat 10. 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 berapa anak-anak? Silahkan kalian cakar. Oke, hasilnya adalah 1024 ya anak-anak ya. 1024 kurang 1 per dengan 1 ya. 2 kurang 1 berarti tidak perlu lagi. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali 1024 kurang 1 adalah 1023. 1023. 2 kali 1023 hasilnya adalah 2046. Jadi jumlah ke-10 bilangan pertama adalah 2046. Oke anak-anak, ini untuk barisan bertingkat. Kita pakai soal sebelumnya itu kalau untuk barisan bertingkat rumusnya agak sedikit panjang anak-anak. UN sama dengan A atau U1 ditambah N kurang 1 kali B ditambah N kurang 1 kali N kurang 2 kali C per 2. Oke, kita lihat di sini ya, tentukan U20.
Kalau untuk barisan bertingkat kita buat dia punya tulis dia punya barisan terlebih dahulu. Kita buat dia punya beda dulu ya. Dari 1 ke 6 kan ditambah 5. Dari 6 ke 15 ditambah 9. Dari 15 ke 28 ditambah 13. Seperti tadi Pak bilang dia tidak sama ya. Kita buat lagi dia punya penjumlahan ini. Tambah 4. Dari sini ke sini ditambah 4. Nah anak-anak, untuk rumus yang ini, A itu yang ini ya anak-anak, suku pertama. Ini A. Ini A. Terus yang B yang mana Pak? B itu yang ini. Yang 5 ini, positif 5. Ini yang B. Terus yang C yang mana Pak? C yang ini, 4 di bawah sini. 4. Itu C. Sehingga tinggal kalian masukkan saja. Kalau dia bilang U20 berarti N-nya kita ganti dengan 20 sama dengan A-nya berapa? 1 ditambah N-nya 20 kurang 1 dikali B. B-nya ini di sini 5 ditambah N-nya tetap 20 kurang 1 kali N kurang 2. 20 kurang 2 per dengan 2 dikali dengan C-nya berapa? 4 dikali dengan 4. Seperti itu anak-anak. Di sini Pak bisa sederhanakan ya anak-anak ya. Di sini Pak bisa sederhanakan. 2 dan 4 ini Pak bagi, jadi di sini sisa 2. Ini sisa 1 ya. Sehingga cukup kalian kerjakan. 1 ditambah B-nya di sini 5. Ini B-nya 5 ya. Kali B. B-nya 5 di sini. Ditambah 20 kurang 1 19. 19 kali 5 ditambah dengan 20 kurang 1 19 dikali dengan 20 kurang 2 dikali 20 kurang 2 dikali 20 kurang 2 yaitu 18. Ingat masih ada kali 2 kali 2. Oke, next. Ditambah 1 ditambah 19 kali 5 itu 95. Ditambah 19 kali 18 kali 2. Ini Pak langsung saya 19 kali 18 kali 2 itu 36. Jadi 19 kali 36 itu hasilnya 584. Kemudian kalian jumlahkan. Hasilnya adalah 680. Jadi untuk suku ke-10, suku ke-20 pada barisan di atas ini adalah 680. Oke, terima kasih anak-anak. Demikian video pembelajaran yang bisa Pak berikan untuk kalian. Semoga video pembelajaran yang Pak berikan ini boleh menjadi manfaat untuk kalian dalam pengetahuan kalian ke depan. Ingat, kalau kalian masih bingung bisa kalian WA atau kalian tanya melalui via WA ke Pak, sehingga Pak bisa meresponi kalian. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang soal-soal. Kita akan bahas tentang soal-soal saja. Dan Pak minta kalian bisa pelajari materi-materinya dengan baik sehingga dapat berguna bagi pendidikan kalian ke depan. Oke anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini. Ingat anjuran pemerintah, jaga jarak, tetap cuci tangan, pakai masker, dan stay at home. Jangan lupa juga untuk berdoa kepada Tuhan karena perlindungan hanya oleh Tuhan Yesus Kristus semata. Terima kasih. Shalom.